Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan GBI Philadelphia siap melayani saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, yang dicintai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya ibadah ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di ruangan saudara, yang berada di rumah Bapak Ibu Saudara. Biarlah dalam segala keadaan Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami rindu menyembah dan memuji serta meninggikan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa kami mengasihi Engkau. Sekali kami percaya kepada Yesus, seterusnya kami akan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari datang kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Oh waktu ku kuat maupun lemah, amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh
Mari kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Dalam segala keadaan, oh waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Oh waktu ku kuat maupun lemah, amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Nyatakan cintamu, nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Hari ini mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Deklarasikan Kau sekali Yesus. Katakan sekali Yesus. Selamanya, selamanya Yesus. Selamanya. Haleluya. Selamanya.
Percaya kau yang diberkati Tuhan bersama-sama dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras. Katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sebab sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa itu. Yeah. Woo. Mari dengan sukacita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh sekarang tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh siapa? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah bersama-sama lemparkan para pendakwa kita. Oleh darah anak, mari bersama-sama lambaikan tangan saudara ke kiri dan ke kanan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darahnya, oleh darah anak domba. Mari tepuk tangan bersama-sama di atas kepala saudara. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi dengan iman, yeah. Oleh darah anak domba, yes Lord. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai, kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Pak Ibu Saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Sebab Dia Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari jemaat, mari kita nyanyikan, katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, Dari harta Engkaulah segalanya. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, senang hari ini bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema melahirkan generasi ilahi. Namun sebelum itu mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa dan datang pada Tuhan minta
curahan kuasa Roh Kudus memberikan kita hikmat, akal budi, dan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk kami dapat memahami apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini menjamah setiap hati dan pikiran kami, memberikan pencerahan bagi kami untuk memahami setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, membangkitkan iman kami untuk melangkah sesuai dengan rencana-Mu, dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi, tema kita hari ini adalah melahirkan generasi ilahi. Kejadian 1 ayat 28 mengatakan demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin keluarga tersebut menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Pada awal Allah menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 28 ini, manusia hidup dalam kebenaran. Manusia belum jatuh dalam dosa seperti di Kejadian 3 tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia masih hidup dalam kebenaran Allah. Dan Tuhan mengatakan kepada manusia bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Allah rindu manusia terus-menerus menghasilkan keturunan ilahi dan memenuhi bumi. Idealnya adalah suami dan istri yang hidup ilahi melahirkan anak-anak ilahi dalam kehidupan keluarga ilahi. Dalam Maleakhi 2 ayat 15 dikatakan demikian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Allah mengingatkan bahwa setiap manusia, setiap keluarga melahirkan keturunan-keturunan ilahi, melahirkan generasi-generasi ilahi. Generasi muda yang merupakan generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Di Indonesia kurang lebih hampir setengah atau sekitar setengah dari jumlah penduduk Indonesia itu adalah generasi muda. Itu sebabnya di sini kita belajar tentang bagaimana kita melihat bahwa Tuhan menghendaki dunia ini menjadi dunia yang memiliki generasi-generasi ilahi. Nah, apa yang menjadi indikator dari generasi ilahi tersebut? Yang pertama adalah memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa engkau dari sejak kecil sudah ditanamkan iman kepada Kristus Yesus. Bukan hanya sekedar iman, bukan hanya sekedar ditahu sebagai orang Kristen, tetapi memiliki iman kepercayaan yang tak tergoyahkan. Iman yang teguh di dalam Yesus Kristus sehingga memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Seperti Casey Treat mengatakan demikian, iman bukanlah perasaan. Itu adalah sikap dan kepercayaan yang tak tergoyahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman bukan hanya perasaan, iman bukan hanya KTP, bukan hanya sebagai orang Kristen jadi harus punya iman. Tetapi iman adalah satu pernyataan bagaimana kehidupan kekristenan yang memiliki kepercayaan yang tak tergoyahkan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kemudian indikator yang kedua sebagai generasi ilahi adalah memiliki karakter ilahi.
Karakter ilahi tercermin dalam 9 buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karakter ilahi. Generasi ilahi yang benar, yang takut Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah generasi yang memiliki karakter ilahi. Lionel Kendrick mengatakan demikian, integritas adalah inti dari karakter kita. Tanpa integritas kita memiliki dasar yang lemah untuk membangun karakter Kristus. Itu sebabnya generasi ilahi harus memiliki integritas yang benar di dalam Kristus sehingga memiliki karakter Kristus. Nah, itu indikator yang kedua. Dan kemudian indikator yang ketiga, apa yang menjadi indikator generasi ilahi adalah memiliki perkataan ilahi. Kolose 3 ayat 16 katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menunggu seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus ada dalam setiap generasi-generasi ilahi. Kemudian indikator generasi ilahi yang keempat adalah memiliki perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendak terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, generasi ilahi yang baik adalah generasi yang memiliki perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana melahirkan generasi ilahi. Kata melahirkan di sini merupakan satu proses. Ada sebuah proses mengeluarkan atau ada pergumulan yang dulu dipendam, disimpan dan akhirnya semuanya keluar. Ya, akhirnya seperti itu ya. Jadi melahirkan adalah satu proses ya. Setelah melewati berbagai tahap-tahap kemudian terjadilah satu proses kelahiran. Mungkin pada saat mengalami proses kelahiran itu ada kesakitan, mengalami keletihan, waktu mungkin yang cukup panjang, dan itulah sebuah proses. Nah, bagaimana melahirkan generasi ilahi? Tentunya melahirkan satu generasi ilahi bukan satu hal yang mudah tentunya. Sebuah proses yang harus dilewati. Nah, hal pertama yang harus dilakukan agar melahirkan generasi ilahi adalah yang pertama adalah mendoakan kelahiran generasi ilahi. Nah, kita harus mendoakan kelahiran dari generasi ilahi. Dalam Lukas 6 ayat 12-13, pada waktu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Nah, Yesus berdoa untuk memilih murid-muridnya. Secara rohani mungkin secara jasmani mungkin Yesus tidak melahirkan secara biologis. Tetapi secara rohani dia memiliki 12 rasul-rasul. Memang yang kita bahas hari ini kebanyakan berbicara tentang generasi secara biologi, jasmani. Tetapi di sini kita juga melihat bahwa ada satu sisi di mana ada hal melahirkan generasi-generasi ilahi secara rohani. Nah, tapi kita akan banyak berbicara tentang biologis. Nah, dalam 1 Samuel 1 ayat 9-11, ini contoh yang lain ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11. Kemudian bernasalah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Itu doa Hana, karena Hana tidak mempunyai anak.
Nah, di 1 Samuel 1 ayat 20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Kita melihat di sini, dari kisah Hana ini kita melihat bahwa sebelum Hana mengandung, Hana sudah berdoa untuk anak dalam kandungan itu. Dan sampai dia hamil dan sampai anak itu lahir. Nah, dalam kehidupan kita pun juga, bagi orang tua yang mau memiliki anak, yang punya anak, dari sejak anak belum lahir pun atau anak masih dalam kandungan, kita harus terus doakan. Sampai anak itu lahir, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, doa merupakan langkah awal dalam memohon kepada Allah agar dapat melahirkan generasi ilahi. Itu sebabnya suami istri mungkin yang baru menikah, sebelum engkau memiliki anak, engkau mulai berdoa supaya nantinya kalau engkau punya anak, mulai dari dalam kandungan sampai anak itu lahir, anak itu boleh menjadi generasi ilahi. Untuk melahirkan generasi ilahi, hal yang pertama kita harus mendoakannya. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang intim. Menurut survei dari Save the Children pada tahun 2021 terhadap 4.568 orang tua dan 2.232 anak remaja di Indonesia memperoleh hasil seperti begini. 24% anak Indonesia mengatakan keluarganya mendengarkan kebutuhan mereka. Jadi 24%. Sisanya yang kurang lebih sekitar 76% itu mereka tidak mendengarkan. Jadi ada banyak anak-anak yang tidak didengarkan apa kata mereka. Artinya gini, orang tua tidak membangun hubungan dengan anak. Tidak berkomunikasi. Survei ini menunjukkan masih sedikit yang melihat bagaimana keterlibatan setiap individu di dalam keluarga sebagai satu kesatuan. Anak-anak tidak dianggap. Nah, Chip Ingram dalam bukunya Effective Parenting in Defective World menuliskan tentang 2 kebenaran untuk membangun hubungan yang erat dengan keluarga atau anak. Yang pertama, semakin kuat hubungan Anda dengan anak, maka akan semakin besar kemungkinan ia menerima nilai-nilai, prinsip, dan kepercayaan Anda. Makin dekat dengan anak itu makin menerima apa yang menjadi nilai-nilai yang kita akan tanamkan. Kemudian yang kedua, semakin lemah hubungan Anda dengan anak, maka semakin kecil kemungkinan untuk ia menerima nilai-nilai dan kepercayaan Anda. Jadi kalau kita renggang dengan anak kita, maka mereka tidak mudah menerima nilai-nilai, kepercayaan, dan hal-hal yang kita berikan dalam hidup mereka. Padahal seharusnya dalam keluarga, sebagai orang tua, anak-anak harus mendengarkan orang tua. Apa yang dinasehati orang tua. Kenapa anak-anak tidak mendengar? Karena hubungan yang lemah dengan anak-anak tersebut. Nah, dalam Ulangan 6 ayat 6-7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua harus mengajarkan berulang-ulang tentang nilai-nilai kehidupan kepada anak. Kalau hubungan kita baik dengan anak kita, maka anak itu akan mendengarkan. Itu sebabnya kita harus membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah memberikan keteladanan. Untuk kita dapat melahirkan generasi ilahi yang baik, maka kita harus memberikan keteladanan bagi anak-anak. Telinga anak-anak mungkin tidak mendengar kepada saran, tetapi mata mereka melihat teladan. Ini adalah peribahasa dari orang-orang Amish, Orang-orang yang
denominasinya adalah Kristen Anabaptis ya. Mereka memiliki satu keyakinan yang kuat dalam ketradisian, dalam kekristenan ya. Jadi di sini mereka katakan telinga anak-anak mungkin tidak mendengar kepada saran, tetapi mata mereka melihat teladan. Ini menunjukkan bahwa orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Dalam Yohanes 13 ayat 15 mengatakan demikian. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Orang tua harus memberi teladan kepada anak-anak. Sama seperti Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya harus memberikan teladan kepada orang yang mereka muridkan. Begitupun kita sebagai orang tua, kita memuridkan anak-anak kita. Kita mementor anak-anak kita harus menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Dalam 1 Petrus 5 ayat 3 mengatakan demikian, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Biar kita menjadi teladan, bukan menjadi orang tua yang otoriter bagi anak-anak kita, tapi kita harus menjadi orang tua yang mau mendengarkan anak-anak kita, yang mau menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kalau orang tua berbuat baik, orang tua hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dapat melihat anak-anak kita menjadi generasi ilahi yang melakukan sama seperti apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena lakukan apa yang saudara ajarkan kepada anak-anak dan ajarkan pada anak-anak apa yang saudara lakukan. Itu akan membuat anak-anak kita melakukan apa yang benar yang kita buat. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu istilah, children see, children do. Anak-anak melihat dan anak-anak melakukan. Dari hasil penelitian tentang komunikasi ya, ada sekitar 7% komunikasi itu dilihat dari intinya atau isi daripada komunikasi tersebut. 38% itu dari nada suaranya. Tetapi 50% itu komunikasi nonverbal. Bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari yang nonverbal. Satu sikap. Nah, di sini kita melihat perlunya orang tua memberikan satu keteladanan kepada anak-anak. Keteladanan merupakan salah satu cara saudara melakukan pengulangan atas apa yang saudara ajarkan kepada anak-anak. Apa yang kita ajarkan dengan keteladanan kita, itu adalah satu pengulangan bagi anak-anak untuk melihat apa yang orang tua katakan. Dengan menjadi teladan, kita tidak hanya mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang penting yang diperlukan oleh anak-anak di masa depannya, tetapi juga membuat anak-anak menghormati orang tua yang memberikan teladan tersebut. Itu sebabnya sebagai orang tua, mari kita memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita, bagi generasi kita, sehingga mereka boleh melihat sesuatu yang benar, teladan yang benar dari orang tua. Nah, berikutnya, yang keempat, bagaimana melahirkan generasi ilahi. Yang keempat adalah mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Jika anak-anak dekat dengan orang tua dan melihat perbuatan yang baik dan benar dari orang tua, maka untuk mengarahkan anak-anak kita akan lebih mudah. Membawa mereka untuk melakukan apa yang benar. Mengajarkan, menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka akan lebih mudah menyerap. Itu sebabnya orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak-anak kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu akan menuntun anak-anak kepada juru selamat, kepada kehidupan yang benar. Nah, dari hasil survei dari Bilangan Research Center, sebesar 73% ya, sosok orang tua yang paling berjasa dalam menuntun anak kepada Tuhan. Jadi sangat besar pengaruh orang tua dalam menuntun anak untuk datang kepada Tuhan.
Ini kewajiban orang tua. Seperti dalam Ulangan 6 ayat 6-7 yang kita sudah baca tadi. Di ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 ini diulang kembali dalam Ulangan 11 ayat 18-19. Hal yang sama dalam ayat 19 dari Ulangan 11 ini dikatakan kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Ini diulang lagi. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak. Ini menunjukkan bahwa orang tua bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan kepada gereja saja, kepada guru agama saja. Tetapi yang lebih bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan adalah orang tua. Itu sebabnya orang tua bertanggung jawab untuk hal ini. Mengajarkan kepada anak-anaknya nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga dengan demikian generasi kita akan menjadi generasi ilahi yang perkasa di muka bumi ini. Seperti yang dikehendaki Tuhan pada saat Tuhan menciptakan manusia. Nah, berikutnya yang kelima. Bagaimana kita melahirkan generasi ilahi? Yang kelima adalah mendidik sesuai firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam mendidik anak, dalam mengajar anak, itu perlu dukungan, ada perlu mentoring, bahkan mungkin ada hukuman. Ada juga reward yang dibagikan atau penghargaan yang diberikan kepada anak-anak kita. Itu adalah sebuah didikan. Kita harus mendidik mereka. Nah, lingkungan yang terbaik dan yang paling penting dalam mendidik anak menjadi anak yang hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah keluarga. Orang tua sebagai mentor berkewajiban mendidik anak-anak untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini peran orang tua. Anak-anak dididik oleh orang tua. Kalau mereka melanggar, mereka harus dihukum. Bukannya hukuman untuk menyakiti, tapi hukuman untuk mengingatkan, menyadarkan mereka salah ya dalam melangkah. Nah, mengapa keluarga merupakan tempat yang terbaik dan paling penting dalam mendidik anak? Karena keluarga seharusnya memiliki ikatan kekeluargaan yang paling kuat sehingga dalam menanamkan nilai-nilai dalam keluarga itu akan semakin kuat juga. Nah, mengapa orang tua seharusnya menjadi orang tua yang terbaik? Dan yang pertama yang harus mendidik anak. Kenapa? Karena yang pertama adalah normalnya pertama kali yang dikenal oleh anak adalah orang tua. Yang pertama dipanggil papa, mama, pasti orang tua. Bukan opa oma, ini normalnya. Itu sebabnya orang tua, papa mama itu merupakan orang yang paling dekat dan yang harus mendidik anak-anak mereka. Yang kedua adalah karena ikatan batin pertalian darah yang kuat antara orang tua dan anak. Itu sebabnya orang tua harus mendidik anaknya. Karena ada ikatan batin. Sangat disayangkan kalau ada anak lebih mendengarkan orang lain daripada orang tuanya. Sangat disayangkan. Karena yang harusnya anak-anak dengar adalah orang tuanya. Nah, ketiga, Allah telah memberikan mandat kepada orang tua untuk mendidik anak dengan baik. Yang artinya tanggung jawab itu diberikan kepada orang tua dalam mendidik anak. Sehingga anak menjadi generasi ilahi. Generasi yang kuat, yang perkasa dalam Tuhan. Mereka bukan generasi yang terhilang. Itu peran orang tua. Kenapa orang tua penting atau orang tua adalah yang terbaik dalam mendidik anak?
Kita harus menjadi orang tua yang memikirkan bagaimana anak-anak kita memiliki masa depan yang terbaik. Mereka menjadi generasi-generasi ilahi yang perkasa, yang menguasai bumi ini. Yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memikirkan masa depan kita. Seperti Evangeline Trevino mengatakan, hiduplah bukan untuk hari esok Anda, tetapi untuk hari esok dari anak-anak Anda. Artinya, sebagai orang tua, kita harus memikirkan masa depan anak-anak kita. Kita harus melihat mereka menjadi generasi-generasi ilahi yang nantinya juga akan melahirkan generasi-generasi ilahi yang perkasa di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Franklin D. Roosevelt mengatakan demikian, kita tidak selalu bisa membangun masa depan bagi generasi muda, tapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan. Artinya kita harus membangun kehidupan pribadi anak itu. Bukan membangun fasilitasnya saja. Bukan itu yang terpenting. Bukan hanya membangunkan fasilitas buat anak itu. Tetapi yang terpenting adalah membangun anak itu. Menjadi anak yang kokoh. Menjadi anak yang memiliki kemampuan yang kokoh di dalam Tuhan. Yang hidup benar dalam Tuhan. Menjadi generasi ilahi untuk masa depan. Bukan fasilitasnya. Ada banyak orang tua hanya mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk anaknya saja. Tapi mereka tidak membangun kehidupan yang benar bagi anak-anak mereka. Itu sebabnya hari ini, mari kita sebagai orang tua yang mau melihat generasi ilahi yang perkasa. Anak-anak kita menjadi generasi ilahi yang kuat dan kokoh dalam Tuhan. Kita harus memperhatikan hal ini. Yang pertama, untuk kita dapat melahirkan generasi ilahi adalah kita harus mendoakan kelahiran generasi ilahi itu. Kemudian yang kedua, kita harus membangun hubungan yang intim dengan mereka. Sehingga mereka bisa memahami kita, mendengar kita, memiliki hubungan yang baik dengan kita. Dan kemudian yang ketiga, memberikan teladan yang baik bagi mereka. Sehingga mereka melihat bahwa orang tua mereka adalah orang tua yang hidup dalam kebenaran firman. Dan harus diteladani. Dan yang keempat, kita harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Kita tidak menyerahkan hanya gereja saja yang menanamkan nilai-nilai kebenaran itu. Kita tidak menyerahkan kepada guru agamanya untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk melakukan hal itu. Dan yang kelima, kita harus mendidik mereka sesuai dengan firman Tuhan. Jika mereka keluar jalur dari kebenaran firman Tuhan, kita harus menyadarkan, salah. Harus kembali ke jalan yang benar. Kalau mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus memberikan satu penghargaan buat mereka. Sehingga mereka merasakan hal yang terbaik dari orang tua. Itu sebabnya mari hari ini kita sama-sama berdoa. Berusaha untuk melahirkan generasi-generasi ilahi. Karena merekalah yang menentukan masa depan selanjutnya bagi gereja, bagi bangsa ini. Bahkan bagi bangsa-bangsa. Biar setiap kita orang tua menyadari hal itu. Puji Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sehingga menyadarkan setiap kita orang tua untuk bisa membangun generasi ilahi yang kokoh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan telah kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi remah bagi kami semua. Khususnya bagi setiap orang tua untuk dapat memahami bahwa mereka harus menjadi orang tua yang melahirkan generasi-generasi ilahi yang perkasa di dalam Engkau. Dan Tuhan, jika ada generasi muda saat ini yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan teladan, tidak mendapatkan tuntunan dari orang tua mereka, tidak mendapatkan apa yang terbaik dari orang tua mereka. Biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, mereka memiliki satu komitmen ke depannya bahwa mereka akan menjadi orang tua yang terbaik, yang menjadi berkat bagi keturunan mereka, sehingga mereka boleh melahirkan generasi-generasi ilahi yang perkasa di dalam Engkau. Berkati kami semua dengan firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua, dan lewat firman-Mu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah hari ini, mari saja kita nyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih.
kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, terus Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Supaya lebih banyak jiwa diselamatkan. Memberkati semua juga yang melayani hari ini dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.